Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air matanya. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya. Meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi SAW demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang, Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah, sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tetapi darah yang masuk ke mulut Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubro menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi SAW pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Khadijah Al-Kubro berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama Islam. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu itu belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai dan engkau tidak menemukan satu perahu pun atau jembatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu, Rasulullah SAW pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat itu Rasulullah sekitar 50 tahun. Sahabat yang beriman, demikian dikisahkan dalam kitab Al-Busra karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu menjadi salah satu perintah wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh muslim. Salat juga menjadi ibadah utama bagi para pemeluk agama Islam untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama Islam, salat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas, bagaimana tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat kita? Memang setiap amalan termasuk ibadah salat menjadi urusan setiap muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada tanda-tanda ketika Allah Ta'ala menerima salat yang telah dilakukan hambanya. Sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku perintahkan malaikat menjaganya, aku jadikan cahaya dalam kegelapannya, aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Dari hadis qudsi tadi, dapat kita simpulkan tanda-tanda orang yang diterima sholatnya sebagai berikut. 1. Tawadu. Sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah, dan merendahkan diri di hadapannya. Orang yang sholatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadu. Alhasil, orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesaran Allah. 2. Tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala. Sikap tawadu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri. Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, sesungguhnya aku Allah hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong kepada makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Ku akan muliakan sholat hamba itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya, dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. 3. Tidak mengulangi maksiat. Seperti disebutkan dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat orang-orang yang tidak mengulangi maksiat. Sebab barang siapa sholatnya tidak membuatnya menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka ibadahnya itu akan membuatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mampu mengontrol hawa nafsu. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya mampu dalam mengendalikan hawa nafsu. Sebab dalam sebuah hadis juga dituliskan bahwa barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Selalu berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala akan selalu mengingatnya kapanpun. Oleh karena itu dia akan selalu berzikir, tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk, lidahnya tidak akan kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lainnya adalah selain sholat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya menjaga hubungannya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Mereka memikirkan penderitaan sesama dan rela menyisihkan waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mampu. Sahabat yang beriman, itulah 6 tanda atau ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.